Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dibuat untuk tujuan pembelajaran serta mengambil hikmahnya. Tidak ada maksud untuk menilai, menyinggung, dan menyudutkan siapapun. Segala kesamaan nama dan lainnya hanya bersifat kebetulan. Tonton sampai selesai, karena sangat menguras emosi. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Baiklah, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang damai dan religius, hidup seorang ustadz bernama Ustadz Salman. Desa itu terkenal karena masyarakatnya yang sederhana, hidup berdampingan dalam suasana kebersamaan dan saling menghormati. Kehidupan agama di desa tersebut sangat kental, dan orang-orang selalu berusaha menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Salman adalah sosok yang disegani dan dihormati, tidak hanya karena pengetahuannya yang luas tentang agama, tetapi juga karena pengaruhnya yang besar di masyarakat. Setiap kali ada permasalahan atau pertanyaan tentang agama, masyarakat selalu merujuk kepada Ustadz Salman untuk mendapatkan nasihat atau pencerahan. Orang-orang merasa tenang ketika mendapat bimbingan darinya, karena Ustadz Salman dikenal sebagai orang yang tegas dan selalu lantang menyuarakan kebenaran. Namun, di balik penghormatan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya, Ustadz Salman perlahan-lahan berubah. Seiring waktu, ia mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ketika awalnya ia menjadi panutan dengan penuh kelembutan dan sikap bijaksana, kini ia mulai menilai orang-orang di sekitarnya dengan pandangan yang tinggi hati. Ia sering menganggap dirinya lebih mulia karena kedudukannya sebagai seorang ustadz, dan lambat laun, sikap sombong muncul dalam dirinya. Setiap kali berbicara, ada nada merendahkan orang lain, terutama mereka yang dianggapnya kurang berilmu atau jauh dari agama. Ia merasa bahwa ia adalah satu-satunya yang paling paham tentang ajaran Islam, sedangkan orang lain harus tunduk dan mengikuti ucapannya tanpa perlawanan. Seiring waktu, kesombongan ini semakin terlihat. Ustadz Salman tidak hanya menganggap dirinya lebih suci, tetapi juga merasa berhak menghakimi orang-orang di sekitarnya. Banyak orang yang ia cela karena penampilan atau latar belakang mereka. Orang yang jarang ke masjid atau yang hidupnya susah sering mendapat cemooh dari Ustadz Salman. Seakan-akan mereka bukan manusia yang pantas untuk dihormati. Ustadz Salman dengan mudahnya menghina orang yang memiliki perbedaan pandangan dengannya atau mereka yang ia anggap sebagai pendosa. Ia bahkan menyebarkan aib dan kelemahan orang lain dalam ceramah-ceramahnya, tanpa memikirkan perasaan atau dampak dari perkataannya. Di desa tersebut, ada beberapa orang tua bijak yang mulai resah melihat perubahan sikap Ustadz Salman. Mereka mengenang bagaimana dulu ia adalah seorang yang rendah hati dan selalu memberi contoh yang baik. Merasa bahwa keadaan ini harus segera diluruskan, beberapa tokoh masyarakat mendatangi Ustadz Salman untuk memberikan nasihat. Dengan lembut, mereka mencoba mengingatkannya agar kembali pada sikap awalnya yang ramah dan bersahabat, serta menghindari sifat-sifat yang merendahkan orang lain. Namun, alih-alih menerima nasihat, Ustadz Salman justru menanggapinya dengan arogan. Ia merasa tidak membutuhkan nasihat dari siapapun karena menurutnya, dialah yang paling tahu agama. Seiring berjalannya waktu, Ustadz Salman semakin larut dalam kesombongan yang tanpa ia sadari kian mendominasi hidupnya. Awalnya, perubahan ini hanya tampak seperti sikap keras dan tegas yang biasa ia tunjukkan dalam berdakwah. Namun, di balik kekuatan wibawanya, terselip rasa bangga berlebihan akan statusnya sebagai seorang ustadz. Ia merasa bahwa dengan pengetahuannya yang mendalam dan kedudukannya sebagai pemuka agama, ia memiliki hak lebih dibanding orang lain di desa. Dari hari ke hari, perilakunya semakin mengarah pada sikap merendahkan orang lain, terutama mereka yang ia anggap pendosa atau orang-orang yang ia lihat tidak terlalu paham agama. Ustadz Salman mulai menunjukkan sikap yang mencolok ketika berbicara di depan umum. Ceramah-ceramahnya yang dulu penuh kasih sayang dan menyentuh hati kini terasa berat dan berisi kecaman yang tajam. Alih-alih menyampaikan nasihat yang lembut dan memotivasi, ia kerap kali membahas dosa-dosa orang lain secara spesifik di hadapan jamaah, seolah-olah membuka aib mereka untuk dijadikan bahan pelajaran. Ketika ia melihat seorang jamaah yang pernah melakukan kesalahan, ia tidak segan-segan menyindirnya di depan banyak orang. Seringkali ia mengatakan bahwa mereka yang berbuat dosa dan kurang beribadah adalah orang yang rendah dan tidak pantas mendapat tempat di surga. Bagi Ustadz Salman, menyampaikan kebenaran dengan cara yang keras adalah bentuk ketegasan iman, padahal sesungguhnya ia telah terjebak dalam jebakan sifat sombong dan angkuh. Kisah ini mencapai titik awal penyimpangan besar ketika Ustadz Salman mulai terlibat dalam keputusan-keputusan desa yang berkaitan dengan moralitas warganya. Ia mengambil alih pengawasan penuh atas kegiatan-kegiatan keagamaan,
dan menggunakan pengaruhnya untuk mendikte apa yang benar dan salah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Di suatu hari, seorang pemuda desa yang dianggap berperilaku kurang baik menjadi target kecaman Ustadz Salman. Dalam sebuah ceramah yang disampaikan di masjid, ia membeberkan segala kesalahan dan dosa pemuda itu di hadapan semua jamaah, menyebutnya sebagai contoh buruk bagi masyarakat. Alih-alih memberi kesempatan pemuda itu untuk bertaubat, Ustadz Salman malah menyulut kebencian masyarakat terhadapnya. Para warga pun mulai menjauhi pemuda tersebut, bahkan beberapa di antaranya terang-terangan mengusirnya dari kegiatan keagamaan desa. Selain menyindir dan mencemooh, Ustadz Salman juga mulai memandang rendah mereka yang kurang mampu atau miskin. Baginya, mereka yang hidup susah cenderung jauh dari agama, karena tidak bisa memberikan kontribusi kepada masjid atau kegiatan-kegiatan amal. Ia bahkan pernah terlihat enggan menyapa atau membantu para fakir miskin yang datang ke masjid, karena menganggap mereka tidak punya keutamaan apapun dibanding orang yang lebih mampu. Sikap ini membuat masyarakat yang kurang beruntung merasa dijauhkan dari lingkaran agama dan semakin tertekan, seolah-olah tidak ada tempat bagi mereka di tengah komunitas tersebut. Sikap Ustadz Salman yang semakin angkuh ini juga membuatnya lupa akan sifat kasih sayang dan empati yang diajarkan dalam Islam. Pada suatu hari, seorang ibu tua yang miskin datang kepadanya untuk meminta nasihat dan meminta sedikit bantuan makanan. Bukannya memberi pertolongan, Ustadz Salman malah menegurnya dengan keras, menyebut ibu tua itu sebagai beban yang hanya meminta-minta dan tidak berusaha. Ustadz Salman merasa bahwa agama Islam mengajarkan kerja keras dan kemandirian, tanpa menyadari bahwa perkataannya telah melukai hati ibu tua yang datang dengan harapan mendapatkan sedikit kelegaan dalam hidupnya. Setelah peristiwa itu, masyarakat mulai merasakan adanya jarak antara Ustadz Salman dan mereka yang seharusnya ia pimpin dengan hati yang tulus. Banyak orang bijak di desa mulai merasa khawatir melihat perubahan drastis ini. Beberapa orang tua yang dikenal sebagai tokoh masyarakat mencoba mendekatinya secara pribadi untuk memberikan nasihat. Mereka berusaha mengingatkan Ustadz Salman bahwa tugas seorang pemimpin agama adalah untuk membimbing, bukan untuk menghakimi atau menjatuhkan. Namun, setiap kali mereka mencoba berbicara dengan lembut, Ustadz Salman menolak mendengar. Ia bahkan menganggap nasihat mereka sebagai tanda ketidaktahuan. Baginya, mereka yang menasihatinya hanyalah orang-orang biasa yang tidak memiliki ilmu agama sepertinya, sehingga ia merasa tidak perlu mendengarkan saran atau masukan dari siapapun. Ustadz Salman semakin percaya bahwa jalan yang ditempuhnya adalah yang paling benar. Ia semakin jauh dalam kesombongan dan keangkuhan, merasa yakin bahwa Allah akan selalu memihaknya karena kedudukannya sebagai seorang ustadz. Ia bahkan pernah berpikir bahwa Allah telah memberikannya keistimewaan untuk menunjukkan siapa yang benar dan salah di hadapan orang-orang. Akhirnya, Ustadz Salman benar-benar mengabaikan panggilan hati dan nasihat dari orang-orang di sekitarnya, menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih suci dari siapapun di desa tersebut. Di dalam hatinya, ia merasakan kelegaan ketika melihat orang-orang takut padanya dan tunduk pada perintahnya. Ia tidak menyadari bahwa perlahan-lahan dirinya terjebak dalam penyakit hati yang berbahaya, yaitu ria dan ujub. Ia bahkan mulai merasa bangga ketika orang-orang membicarakannya sebagai sosok yang tegas dan keras. Baginya, itu adalah bentuk pengakuan atas keistimewaannya sebagai seorang ustadz yang memiliki otoritas penuh dalam agama. Dengan pemikiran ini, Ustadz Salman semakin tenggelam dalam lautan kesombongan yang tanpa disadarinya, semakin menjauhkan dirinya dari kasih sayang dan ampunan Allah. Setelah lama berperilaku angkuh, kehidupan Ustadz Salman semakin diwarnai oleh kesombongan dan kecenderungannya menghakimi orang lain. Sebagai ustadz, ia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dan hal ini membuatnya semakin yakin bahwa ia memiliki hak untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Setiap kali melihat seseorang melakukan kesalahan kecil, ia tidak segan-segan menegurnya di depan orang banyak dengan kata-kata yang kasar dan pedas, seolah-olah kesalahan tersebut adalah dosa yang tidak termaafkan. Baginya, tidak ada ruang untuk kelemahan atau kesalahan pada orang lain. Ustadz Salman semakin sering menghakimi mereka yang menurutnya jauh dari jalan agama, tanpa memikirkan dampaknya pada perasaan orang tersebut. Sikap Ustadz Salman ini tidak hanya terlihat dalam ceramah-ceramahnya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah sosok terhormat yang tidak boleh disentuh atau dikritik oleh siapapun. Saat berjalan di desa, ia menatap orang-orang dengan pandangan penuh penilaian. Mereka yang tidak mengenakan pakaian yang ia anggap sesuai syariat langsung ia tegur dengan kata-kata yang keras.
Para pemuda yang bercengkerama di jalan pun sering menjadi sasaran kemarahan dan penghakimannya. Ia selalu beranggapan bahwa mereka adalah generasi yang terpengaruh oleh dunia yang penuh dosa, tanpa menyadari bahwa dalam setiap hatinya terdapat manusia yang membutuhkan bimbingan, bukan penghakiman. Ceramah-ceramahnya pun berubah drastis. Alih-alih menyampaikan pesan agama dengan bijaksana dan penuh kasih sayang, Ustadz Salman kerap kali menjadikan ceramah sebagai panggung untuk menegur orang-orang yang menurutnya bersalah. Ia tidak segan-segan menyebutkan kesalahan seseorang secara tersirat, hingga orang-orang di sekitar bisa menebak siapa yang dimaksud. Jamaah yang merasa tersinggung atau terhina hanya bisa diam, karena takut pada wibawa dan kedudukannya. Namun, perlahan, jumlah jamaah yang datang mendengarkan ceramahnya mulai berkurang. Masyarakat merasa takut untuk datang ke masjid, karena khawatir kesalahan-kesalahan kecil mereka akan dijadikan bahan ejekan di depan umum. Suatu hari, seorang pemuda desa yang dikenal baru belajar agama datang ke masjid untuk beribadah. Pemuda itu berpenampilan sederhana, dan karena keterbatasan pengetahuannya, ia melakukan kesalahan kecil dalam gerakan sholat. Alih-alih menasihati pemuda itu secara lembut, Ustadz Salman malah menegurnya dengan keras di depan orang banyak. "Beginikah caramu sholat? Kamu pikir sholat adalah permainan? Orang seperti kamu inilah yang membuat agama kita terlihat buruk," seru Ustadz Salman dengan nada marah. Pemuda itu merasa sangat malu dan tersinggung, hingga akhirnya memilih untuk meninggalkan masjid dan enggan kembali. Bagi Ustadz Salman, tindakan tersebut adalah bentuk pendidikan. Tetapi ia tidak menyadari bahwa sikapnya telah melukai hati seseorang yang sebenarnya tengah berusaha mendekatkan diri pada Allah. Tidak hanya itu, Ustadz Salman juga mulai melibatkan diri dalam masalah-masalah pribadi warga desa. Ia sering mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan penilaian tentang kehidupan mereka. Jika ada rumah yang menurutnya kurang islami, seperti memutar musik yang menurutnya tidak pantas atau ada anggota keluarga yang tidak berjilbab, ia langsung mengecam keluarga tersebut. Ia mengatakan bahwa rumah mereka tidak akan mendapat berkah dari Allah. Banyak warga yang merasa terganggu dengan tindakannya, tetapi tidak ada yang berani melawan karena mereka khawatir dianggap menentang agama. Selain itu, Ustadz Salman juga mulai menyalahgunakan ceramahnya untuk menyebarkan aib orang-orang yang ia anggap berdosa. Pernah suatu kali, ia mengetahui bahwa seorang ibu rumah tangga di desa tersebut memiliki masa lalu yang tidak baik. Tanpa berpikir panjang, ia menjadikan cerita tersebut sebagai contoh, pelajaran, dalam ceramahnya. Meski tidak menyebut nama, hampir semua orang di desa bisa menebak siapa yang dimaksud. Ibu rumah tangga tersebut merasa sangat malu dan tertekan. Tetapi Ustadz Salman tidak peduli. Baginya, membuka aib orang adalah cara untuk membuat orang lain takut dan menjauh dari dosa. Ia lupa bahwa dalam Islam, Allah justru memerintahkan untuk menutupi aib orang lain, bukan menyebarkannya. Seiring berjalannya waktu, sifat arogan Ustadz Salman semakin menjadi-jadi. Tidak hanya ia merasa lebih baik dari orang lain, tetapi ia juga mulai memandang rendah mereka yang datang kepadanya dengan rendah hati. Ia mulai memisahkan orang-orang di sekitarnya ke dalam kelompok-kelompok tertentu, yakni mereka yang dianggapnya beriman dan mereka yang sesat. Bagi orang-orang yang menurutnya kurang beragama, ia tidak akan mengulurkan tangan untuk membantu. Ustadz Salman bahkan pernah mengabaikan seorang pria miskin yang meminta bantuan, karena dianggapnya pria itu kurang beribadah. Sikapnya yang keras, arogan, dan cenderung menghina membuat banyak orang tua di desa merasa cemas. Mereka mulai membicarakan perilaku Ustadz Salman yang semakin jauh dari ajaran Islam yang mengedepankan kasih sayang dan kesabaran. Mereka ingat bagaimana para ulama terdahulu selalu mendekati orang-orang dengan kelembutan, membimbing mereka dengan bijaksana, dan tidak pernah sekalipun menghakimi. Mereka menyayangkan perubahan drastis Ustadz Salman dan mencoba mendekati beberapa tokoh agama lainnya untuk menasihatinya. Namun, setiap kali mereka mencoba mendekati Ustadz Salman, ia selalu menolak dengan angkuh. Baginya, hanya dialah yang tahu kebenaran agama. Ia tidak menganggap perlu menerima nasihat atau masukan dari siapapun. Keangkuhannya memuncak ketika suatu hari, dalam sebuah acara perayaan besar di desa, Ustadz Salman secara terang-terangan menegur seorang anak kecil yang tertawa lepas. Menurutnya, tawa tersebut menunjukkan kurangnya kesopanan dan ketidakhormatan pada acara keagamaan. Anak itu menangis, dan ibunya yang tidak tahan dengan teguran kasar Ustadz Salman mencoba membela. Namun, ia juga langsung dimarahi dengan kata-kata pedas. Ibu gagal mendidik anak seperti itu? Apa gunanya ibu di desa ini jika tidak bisa mengajarkan kesopanan pada anak?
ucap Ustadz Salman dengan nada tinggi. Insiden ini membuat banyak warga semakin tidak menyukai sikapnya. Mereka mulai berbisik-bisik dan berharap ada yang dapat mengingatkan Ustadz Salman agar kembali menjadi sosok yang lembut dan penuh kasih. Sayangnya, Ustadz Salman semakin buta oleh kedudukannya. Ia merasa bahwa segala tindakannya adalah untuk kebaikan agama, tanpa sadar bahwa ia telah berubah menjadi pribadi yang keras dan tidak berbelas kasih. Ia meyakini bahwa Allah akan selalu memihaknya karena semua yang dilakukannya adalah demi menegakkan kebenaran. Namun, di dalam hatinya, mulai tumbuh rasa bangga yang semakin besar. Ia merasa menjadi wakil Allah yang memiliki hak penuh untuk menghakimi, tanpa menyadari bahwa dirinya sendiri telah jauh dari nilai-nilai kerendahan hati yang diajarkan Islam. Suatu malam, ketika Ustadz Salman tidur, ia mengalami mimpi yang sangat aneh dan membuatnya gelisah. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang tandus yang sunyi, dengan langit kelabu dan udara yang terasa menekan. Di tengah padang itu, ia melihat seekor anjing yang tampak kumuh, kotor, dan lemah. Anjing itu memandangnya dengan mata penuh kesedihan dan ketakutan, seakan meminta belas kasihan. Anjing tersebut terlihat sangat menderita, kelaparan, dan haus. Namun, bukannya merasa iba, Ustadz Salman malah mengusir anjing itu dengan kasar. "Pergi! Kau tidak layak berada di dekat orang suci seperti aku," serunya dalam mimpi, merasa jijik melihat binatang tersebut. Namun, saat ia hendak meninggalkan tempat itu, anjing itu terus mengekorinya dengan tatapan memelas. Ustadz Salman mencoba mengusirnya lagi, bahkan menginjaknya, tapi anjing itu tetap mengikuti, seperti menyiratkan permohonan ampun yang diam-diam menyentuh hatinya. Lalu, tiba-tiba dalam mimpi itu, ia mendengar suara yang bergema dari segala arah, suara berat dan menggetarkan, yang mengatakan, "Siapakah yang lebih hina di hadapanku, wahai manusia sombong? Anjing ini, atau hatimu yang keras?" Ustadz Salman terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin dan napas tersengal. Hatinya bergemuruh. Namun ia mencoba mengabaikan mimpi tersebut, menganggapnya sebagai gangguan biasa. Tetapi perasaan gelisah itu tak kunjung hilang. Selama hari-hari berikutnya, ia terus teringat pada mimpi tersebut, terutama pada tatapan sedih anjing itu dan suara yang mempertanyakan kesombongannya. Ketika ia ceramah atau berinteraksi dengan orang lain, gambaran anjing itu seolah-olah muncul kembali dalam benaknya, membuatnya merasa gelisah dan tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, Ustadz Salman mulai mengalami hal-hal yang aneh. Setiap kali ia makan, ia merasakan ada sesuatu yang kurang, seolah-olah makanannya tidak memberikan rasa kenyang atau kepuasan. Ia juga mulai merasa haus yang tidak biasa, meskipun sudah minum berulang kali. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia merasa ingin meminum air dari genangan, sesuatu yang sangat tidak lazim dan menimbulkan rasa jijik pada dirinya sendiri. Ia mencoba untuk mengusir perasaan-perasaan aneh ini, namun semakin keras ia melawan, semakin kuat keinginan itu muncul. Tak hanya itu, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kulitnya terasa gatal, terutama pada bagian tangan dan kakinya. Dalam cermin, ia merasa wajahnya terlihat aneh dan mulai berubah sedikit demi sedikit. Perasaan aneh ini semakin kuat setiap hari, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Ia merasa dipermalukan oleh hal-hal yang di luar kendalinya, seperti dorongan untuk merangkak atau ingin mengais-ngais makanan. Hal-hal ini menimbulkan rasa takut, tapi ia berusaha menahannya dengan anggapan bahwa ini adalah ujian biasa. Pada suatu malam, ia kembali bermimpi berada di padang tandus bersama anjing yang sama. Kali ini, anjing itu tidak memandangnya dengan tatapan memelas, melainkan dengan pandangan penuh belas kasih, seakan berkata, "Engkau yang dulu menilai diriku hina, sekarang rasakan bagaimana jika engkau yang menjadi hina." Mimpi ini membuatnya semakin resah, dan kali ini ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dalam hatinya, ada perasaan takut bahwa mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, tetapi sebuah peringatan atau azab yang akan datang. Orang-orang di desa mulai melihat perubahan yang aneh pada Ustadz Salman. Beberapa orang tua bijak yang dulu pernah mencoba menasihatinya, merasa bahwa ini adalah tanda peringatan bagi Ustadz Salman untuk merenung dan kembali kepada jalan yang benar. Namun, kesombongan Ustadz Salman masih menghalangi dirinya untuk menerima kenyataan bahwa dirinya mungkin telah melakukan banyak kesalahan. Ia masih terus bertahan dalam keyakinannya bahwa segala yang dialaminya hanyalah ujian semata, dan ia menolak untuk membuka hatinya terhadap kemungkinan bahwa ini adalah teguran dari Allah. Akhirnya, ketakutannya mulai menyelimuti pikirannya. Dalam kesendirian,
Ustadz Salman mulai merasa terperangkap dalam kecemasan yang tak terjelaskan. Ia terus teringat pada tatapan sedih anjing dalam mimpinya dan suara yang mempertanyakan kesombongannya. Pada titik ini, Ustadz Salman mulai merasa bahwa sesuatu yang lebih besar akan terjadi padanya, sebuah balasan yang lebih dahsyat dari sekadar perasaan tidak nyaman atau perubahan kecil pada tubuhnya. Ustadz Salman semakin tenggelam dalam kecemasan dan kebingungan. Mimpi-mimpi tentang anjing dan perasaan aneh yang melanda dirinya tidak kunjung hilang, bahkan semakin sering menghantui. Setiap kali ia bercermin, ada bayangan yang tak biasa di wajahnya, seolah-olah ada garis kasar yang membuatnya tampak tidak seperti dirinya yang dulu. Tangan dan kakinya semakin gatal dan kasar, kulitnya terlihat pucat dan kehilangan kecerahannya. Ia merasa seperti berada di ambang perubahan yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, di tengah kecemasannya, kesombongan yang mengakar kuat masih menyelimuti hati Ustadz Salman. Ia masih berpikir bahwa dirinya hanya diuji dan bahwa semua perasaan aneh ini hanya ilusi yang harus ia lawan dengan iman yang kuat. Tetapi, suatu malam, kejadian aneh yang selama ini dirasakannya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Saat itu, Ustadz Salman tengah sendirian di rumahnya, berusaha memejamkan mata meskipun pikirannya masih terusik oleh mimpi-mimpi buruk. Di tengah malam yang sunyi, ia terbangun mendengar suara gemuruh seperti langkah kaki di sekitar rumahnya. Ia merasa ketakutan namun mencoba menenangkan dirinya, berpikir itu hanya suara angin atau binatang malam. Namun, suara itu semakin mendekat, dan kini terdengar sangat jelas, seolah-olah ada makhluk yang berjalan mengelilingi rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara anjing menggonggong di depan rumahnya. Gonggongan itu terdengar sangat tajam dan membuat bulu kuduknya merinding. Ia merasa aneh, karena tidak pernah ada anjing berkeliaran di sekitar rumahnya. Dengan perasaan takut, ia melangkah mendekati jendela untuk melihat keluar. Namun, sebelum ia sempat membuka jendela, tiba-tiba saja tubuhnya terasa kaku. Kakinya terasa berat, tangannya sulit digerakkan, dan mulutnya seolah terkunci. Ia hanya bisa berdiri kaku dengan pandangan yang mulai kabur dan kesadaran yang berangsur hilang. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya tergeletak di lantai rumah. Namun, sesuatu yang mengerikan segera disadarinya. Ia merasa bahwa tubuhnya tidak seperti biasa. Ia mencoba bangun, tetapi seluruh tubuhnya terasa asing. Tangan dan kakinya kini lebih mirip seperti cakar, dan ia merasakan rambut kasar tumbuh di sekujur tubuhnya. Saat ia mencoba berbicara, yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia, melainkan lolongan lemah seperti suara seekor anjing. Ia merasa ketakutan, tidak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ia mencoba meraih cermin, dan ketika ia melihat bayangannya sendiri, ia tidak lagi melihat sosok Ustadz Salman yang dulu. Wajahnya kini telah berubah menjadi wajah seekor anjing yang kumuh dan kotor, dengan mata yang memancarkan ketakutan dan kebingungan yang amat dalam. Ustadz Salman menjerit dalam hati, mencoba berteriak memohon pertolongan, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya lolongan menyedihkan. Ia menyadari bahwa dirinya kini telah berubah menjadi seekor anjing. Perubahan ini membuatnya merasa sangat hina, dan ia teringat kembali pada mimpi-mimpinya tentang anjing yang selalu memohon belas kasihan padanya. Kini ia benar-benar berada di posisi itu, menjadi makhluk yang ia hina, ia usir, dan ia pandang rendah selama ini. Kehidupan Ustadz Salman berubah menjadi penderitaan yang tiada tara. Sebagai anjing, ia tidak lagi bisa mengutarakan pikirannya atau berbicara dengan siapapun. Ia terpaksa bersembunyi dari masyarakat yang dulu menghormatinya. Ketika ia keluar rumah untuk mencari makanan, orang-orang di desa memandangnya dengan jijik, mengusirnya, dan beberapa anak-anak bahkan melemparkan batu ke arahnya, menganggapnya sebagai anjing liar. Ia merasakan rasa sakit, tidak hanya di tubuhnya tetapi juga di hatinya. Setiap kali ia diusir atau dilempari, ia teringat pada semua orang yang pernah ia hina dan pandang rendah. Ia teringat pada ibu tua yang datang memohon bantuan, pada pemuda yang pernah ia permalukan di masjid, dan pada setiap orang yang hatinya ia sakiti dengan perkataannya yang keras dan penuh penghinaan. Selama hari-hari yang penuh derita itu, Ustadz Salman harus hidup seperti seekor anjing yang terbuang. Ia tidur di bawah jembatan, mengais-ngais sampah untuk mencari sisa makanan, dan minum dari genangan air kotor. Setiap malam, ia menatap langit dengan mata yang penuh penyesalan dan memohon ampun kepada Allah, berharap azab yang ia alami bisa segera berakhir. Namun, setiap kali ia berdoa dalam hati, ia merasakan bahwa ini adalah balasan atas kesombongan dan penghinaan yang telah ia lakukan. Ia teringat kembali pada suara dalam mimpinya,
Suara yang berkata bahwa kesombongan yang ia miliki jauh lebih hina dibandingkan dengan makhluk yang ia pandang rendah. Pada suatu hari, dalam keadaan yang sangat lemah dan penuh penderitaan, Ustadz Salman melihat seorang lelaki tua yang sedang memberi makan anjing-anjing liar di pinggir jalan. Hati Ustadz Salman tergerak untuk mendekati lelaki itu, berharap mendapat sedikit makanan. Saat ia mendekat, lelaki itu menatapnya dengan belas kasih dan tanpa ragu memberikan potongan makanan kepadanya. Meskipun dalam bentuk seekor anjing, hati Ustadz Salman merasa sangat tersentuh oleh kebaikan lelaki tua tersebut. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Ia terlalu sibuk menghakimi dan menghina, tanpa menyadari bahwa setiap orang, tak peduli seberapa rendah kedudukannya, layak untuk mendapatkan kasih sayang dan penghargaan. Ustadz Salman menghabiskan sisa hidupnya dalam bentuk seekor anjing, sebagai pelajaran dari Allah atas kesombongan dan sikapnya yang suka menghakimi. Ia terus memohon ampun dan berharap bahwa pada akhirnya Allah akan mengangkat azabnya. Namun, hingga akhir hidupnya, ia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Kisah tragis ini menyebar di kalangan masyarakat, menjadi pelajaran bagi mereka bahwa tidak ada manusia yang lebih mulia dari yang lain di hadapan Allah, kecuali ketakwaannya. Kesombongan dan penghakiman hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri, sebagaimana yang dialami oleh Ustadz Salman. Kini, masyarakat desa selalu mengenang kisah Ustadz Salman sebagai pengingat bahwa kesombongan adalah jalan yang membawa pada kehancuran. Mereka berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa Ustadz Salman, dan mereka belajar untuk selalu bersikap rendah hati dan penuh kasih kepada sesama. Sebab, pada akhirnya, hanya Allah yang memiliki hak penuh untuk menghakimi, dan manusia hanyalah hamba yang lemah yang seharusnya menjalani hidup dengan rendah hati dan saling menghargai satu sama lain. Kisah tragis tentang Ustadz Salman membawa banyak pelajaran bagi masyarakat desa, dan juga bagi siapapun yang mendengar atau menonton video kisah ini. Di balik azab yang ditimpakan Allah, tersembunyi pesan moral yang dalam mengenai sikap rendah hati, kasih sayang, dan kehati-hatian dalam menilai serta menghakimi orang lain. Kisah ini bukan sekadar peringatan mengenai akibat kesombongan, tetapi juga pengingat bagi setiap umat muslim bahwa agama seharusnya menjadi jalan untuk saling menebarkan kebaikan, bukan untuk menegaskan superioritas atau merendahkan orang lain. Pertama, kisah Ustadz Salman mengajarkan bahwa setiap manusia, termasuk mereka yang dianggap berilmu atau memiliki kedudukan, tetaplah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Seberapapun tinggi ilmu atau kedudukan seseorang di dunia, hal itu tidak menjadikannya lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan yang lain. Sebaliknya, kesombongan akan ilmu dan kedudukan justru bisa menjadi sebab utama kehancuran dan kehinaan di dunia maupun akhirat. Allah tidak menyukai kesombongan, dan seringkali orang yang sombong akan diuji dengan berbagai cara agar menyadari kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia. Selain itu, kisah ini juga menekankan pentingnya sikap kasih sayang dan rasa hormat terhadap sesama manusia, bahkan terhadap mereka yang mungkin kurang taat dalam menjalankan agama. Dalam Islam, kebaikan dan kasih sayang adalah inti dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri adalah teladan dalam menunjukkan kasih sayang kepada semua orang, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman. Bahkan, kepada mereka yang telah berbuat buruk sekalipun, Rasulullah tetap menunjukkan sikap lemah lembut dan tidak mudah menghakimi. Tindakan ini adalah cerminan dari ajaran Islam yang mengedepankan sikap kasih sayang dalam menuntun umat menuju jalan kebenaran. Sikap Ustadz Salman yang keras dalam menghakimi orang lain menunjukkan betapa mudahnya manusia lupa bahwa Allah adalah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam Islam, Allah memerintahkan hambanya untuk saling menutupi aib satu sama lain, bukan mengumbar atau mempermalukan di depan orang banyak. Orang yang beriman seharusnya menjaga lisan dan sikapnya agar tidak menyinggung atau melukai hati orang lain. Sebab, sebuah teguran yang disampaikan dengan kasih sayang dan kelembutan lebih berpotensi menyentuh hati dan menggerakkan seseorang untuk berubah dibandingkan teguran yang disampaikan dengan kasar dan penuh penghinaan. Kisah ini juga menjadi pengingat untuk selalu memeriksa niat dalam setiap tindakan, khususnya dalam menyampaikan dakwah atau nasihat agama. Banyak orang yang mungkin merasa bahwa mereka melakukan dakwah, padahal sesungguhnya yang muncul adalah ego dan rasa ingin terlihat lebih baik daripada orang lain. Dalam hati kecilnya, Ustadz Salman merasa bahwa semua orang yang ditegurnya layak mendapatkan perlakuan tersebut. Namun, ia lupa bahwa manusia hanya bisa memberi nasihat, sedangkan hidayah dan penghakiman mutlak milik Allah. Ketika seseorang sudah terjebak dalam perasaan lebih baik dari orang lain, ia telah jatuh dalam dosa kesombongan yang merupakan salah satu dosa besar. Kisah ini juga menyinggung pentingnya menjaga hati dari sifat iri, dengki, dan hasrat untuk selalu menilai orang lain.
Terkadang, sifat buruk ini berawal dari rasa tidak puas terhadap orang lain yang memiliki kehidupan atau pandangan berbeda. Ustadz Salman kerap menilai orang lain tanpa memahami kondisi atau perjuangan mereka. Hal ini seringkali terjadi di tengah masyarakat kita, di mana seseorang merasa lebih baik hanya karena melihat kekurangan atau kelemahan orang lain. Padahal, hanya Allah yang mengetahui isi hati setiap manusia dan mengetahui perjalanan hidup mereka. Jika seseorang benar-benar ingin menolong, ia akan melakukannya dengan cara yang tidak menyakitkan, karena tujuan utamanya adalah untuk kebaikan orang tersebut, bukan untuk merendahkannya. Lebih dari itu, kisah Ustadz Salman menekankan bahwa azab Allah tidak selalu berupa hukuman fisik, tetapi bisa berupa peringatan yang membawa manusia pada kebangkitan rohani. Penderitaan Ustadz Salman dalam wujud seekor anjing adalah peringatan keras, tetapi juga merupakan bentuk kasih sayang Allah yang masih memberikan kesempatan baginya untuk menyadari kesalahannya. Penderitaan yang dirasakan Ustadz Salman bukan hanya siksa fisik, tetapi juga kehinaan yang sangat menyentuh hati, yang membuatnya merenungi dan menyesali semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ini menunjukkan bahwa di balik azab, Allah sebenarnya masih memberikan ruang bagi hambanya untuk bertobat, karena azab tersebut bertujuan agar ia kembali pada jalan yang benar. Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan memohon ampun dengan tulus. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita semua bahwa setiap manusia adalah sama di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Kesombongan adalah musuh utama ketakwaan, karena orang yang sombong merasa bahwa ia tidak memerlukan ampunan atau kasih sayang Allah. Orang yang sombong akan sulit untuk melihat kebaikan pada orang lain, karena ia selalu membandingkan kelebihannya dengan kekurangan orang lain. Allah memberikan ujian dan cobaan kepada manusia, agar mereka dapat belajar menjadi rendah hati dan bersyukur. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan, dan kita semua harus saling mendukung serta mengingatkan dengan kasih sayang, bukan dengan menghakimi. Demikianlah kisah Ustadz Salman yang mendapat azab dari Allah, adalah kisah yang menyadarkan setiap orang tentang bahayanya kesombongan, kerasnya hati, dan pentingnya menunjukkan kasih sayang dalam kehidupan beragama. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi kita semua agar senantiasa introspeksi diri, menilai kekurangan diri sendiri sebelum melihat kekurangan orang lain, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang rendah hati serta saling menghargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.